Hai Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai update terbaru dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dari klaster KUP. Kali ini kita akan melihat apa saja pokok-pokok penting perubahan dari Undang-Undang HPP pada klaster PPN. Kemudian jika kita melihat dari pengkreditan pajak masukan. Nah, pengkreditan pajak masukan di sini jika kita lihat apabila dalam suatu masa pajak PKP melakukan penyerahan yang terutang pajak dan PM-nya dapat dikreditkan, dan juga melakukan penyerahan terutang pajak dan PM yang berkenaan dengan penyerahan yang tidak dapat dikreditkan, dapat diketahui dengan pasti dari mana pembukuannya, dan jumlah PM yang dikreditkan merupakan PM yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak dan PM yang dapat dikreditkan. Artinya jika kita melihat di sini pengkreditan pajak masukan, kita harus melihat dari mana pembukuan. Nah, apabila dalam suatu masa pajak PKP melakukan penyerahan yang terutang pajak dan PM yang berkenaan dengan penyerahan yang dapat dikreditkan, dan juga merupakan penyerahan yang terutang pajak dan PM yang berkenaan dengan penyerahan yang tidak dapat dikreditkan, dan atau penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan PM sehubungan dengan penyerahan yang terutang pajak dan PM-nya dapat dikreditkan tidak dapat diketahui pasti, maka jumlah PM yang dapat dikreditkan dihitung dengan pedoman pengkreditan pajak masukan. Nah, pengkreditan pajak masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Ingat ya, jika tidak punya hubungan langsung, ya, maka pajak masukan tidak dapat diberlakukan. Oke? Kemudian, apabila dalam suatu masa pajak, pengusaha kena pajak melakukan apa nih? Dalam penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang dapat dikreditkan, dan penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahannya yang tidak dapat dikreditkan dan atau penyerahan yang tidak terutang pajak. Nah, dalam hal bagian penyerahan yang terutang pajak sebagaimana dimaksud pada huruf A dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan merupakan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A. Nah, di mana aturan sebelumnya apabila dalam suatu masa pajak PKP selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Jadi ingat ya, output dan inputnya. Contoh nih, gimana kita ngeliat nih? Contoh, pengusaha kena pajak melakukan beberapa macam penyerahan, yaitu yang pertama, penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukannya dapat dikreditkan dengan harga jual sebesar 25 juta dengan pajak keluaran sebesar 3 juta dengan asumsi pengenaan tarif normalnya sebesar 12%. Kemudian penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukannya tidak dapat dikreditkan dengan harga jual sebesar 20 juta dan pajak keluaran sebesar Rp400.000 dengan asumsi pengenaan tarifnya adalah 2%. Kemudian penyerahan yang tidak terutang pajak pertambahan nilai sebesar 5 juta tanpa memungut pajak keluaran, jumlah pajak keluaran yang harus dipungut sebesar 3,4 juta. Nah, kemudian jumlah pajak masukan yang dibayarkan oleh perolehan apa aja? Yaitu barang kena pajak atau jasa kena pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukannya dapat dikreditkan sebesar 1,5 juta. Kemudian BKP atau JKP yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sebesar 1 juta. Maka kita lihat di sini BKP dan JKP yang berkaitan dengan penyerahan yang tidak terutang pajak sebesar Rp300.000. Maka jumlah pajak masukan yang telah dibayar sebesar 2,8 juta. Menurut ketentuan ini,
Pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran adalah sebesar 3,4 juta, hanya sebesar 1,5 yang berasal dari pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau JKP yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak. Ya, jadi aplikasinya seperti itu. Kemudian, apabila dalam suatu masa pajak melakukan penyerahan atau terutang pajak dan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang dapat dikreditkan, dan penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang tidak dapat dikreditkan dan atau penyerahan yang tidak terutang pajak. Sedangkan pajak masukan sehubungan dengan penyerahan yang terutang pajak sebagaimana yang dimaksud dengan huruf A tidak dapat diketahui nih dengan pasti, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dihitung dengan pedoman pengkreditan pajak masukan. Di mana aturan sebelumnya, apabila dalam suatu masa pajak, PKP selain melakukan penyerahan yang terutang pajak, juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak. Sedangkan pajak masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti. Sehingga jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Kemudian, nah ini ada contohnya. Bagaimana nih? Contohnya adalah gini, PKP melakukan penyerahan nih, 3 macam penyerahan ya. Penyerahan yang pertama, penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukannya dapat dikreditkan sebesar 35 juta dengan pajak keluarannya sebesar 4,2 juta. Asumsi pengenaan tarifnya normal 12%. Kemudian yang kedua, penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukan tidak dapat dikreditkan sebesar 20 juta rupiah dengan pajak keluaran sebesar 400 ribu rupiah dengan asumsi pengenaan tarif 2%. Nah, penyerahan yang tidak terutang pajak sebesar 15 juta tanpa memungut pajak keluaran. Artinya jumlah pajak keluaran yang harus dipungut adalah 4,6 juta. Nah, pajak masukan yang dibayar atas perolehan BKP atau JKP yang berkaitan dengan keseluruhan penyerahan adalah 2,5 juta. Sedangkan pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukannya dapat dikreditkan tidak dapat diketahui pasti. Menurut ketentuan ini, maka pajak masukan sebesar 2,5 juta tidak seluruhnya dapat dikreditkan dengan pajak keluaran sebesar 4,6 juta. Ya, jadi nggak semuanya nih. Ya, kemudian perubahan selanjutnya adalah ketentuan pasal 9 ayat 8 huruf C itu dihapus. Kemudian pada dasarnya pajak masukan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. Akan tetapi untuk pengeluaran atas perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Artinya jika tidak ada kaitan langsung dengan kegiatan usaha, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Di mana aturan sebelumnya, pengkreditan pajak masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran apa? Untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan, stasiun wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Oke. Kemudian jika kita lihat di sini pendelegasian wewenang, artinya di sini mengatur lebih lanjut mengenai apa? Nilai lain sebagaimana yang dimaksud pasal 8A. Ya, kemudian kriteria belum melakukan penyerahan BKP atau JKP atau ekspor BKP dan atau JKP sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 9 ayat 2A. Perhitungan dan tata cara pengembalian kelebihan pajak masukan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 4C. Kemudian pengusaha kena pajak beresiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana yang dimaksud pasal 9 ayat 4C. Kemudian pedoman pengkreditan pajak masukan sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 9 ayat 6. Kemudian penentuan sektor usaha tertentu sebagaimana yang dimaksud pasal 9 ayat 6C. Pembayaran kembali pajak masukan sebagaimana yang dimaksud pasal 9 ayat 6E dan huruf A. Kemudian
pengkreditan pajak masukan sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 9 ayat 9A, ayat 9B dan ayat 9C, dan jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis barang kena pajak tertentu, jenis jasa kena pajak tertentu, dan besaran pajak pertambahan nilai yang dipungut dan disetor sebagaimana dimaksud dengan pasal 9A ayat 1 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Ya, cukup banyak ya pengaturannya di sini di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk klaster PPN. Nah, jadi cukup banyak apa yang kita lihat di sini, perubahan-perubahannya, kemudian pengaturannya, bagaimana kriteria, kemudian perhitungan, tarif, dan lain sebagainya. Oke, Michael Consulting dapat membantu Anda dalam hal accounting services, tax services, and advisory. Dengan solusi kreatif dan strategi perpajakan yang tepat, dapat menjadi pilihan terbaik Anda dalam pengambilan keputusan bisnis Anda. Stay tune terus di channel Michael Consulting dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe ya. Next, kita akan membahas update terbaru dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Klaster Pajak Internasional. Don't miss it. Ingat, orang bijak taat pajak. Terima kasih.